selamat siang. Hai, ketemu lagi sama aku, Nurul Gita Pratiwi, di acara Kutu Deper Kupas Tuntas Dunia Perkuliahan. Oke, hari ini apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema seputar perkuliahan ya. Dan pada hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin oleh dua orang kakak-kakak cantik kita, yaitu Kak Noviana dan Kak Natali. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Kak Noviana dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noviana Ramadinti, biasa dipanggil Ane. Aku dari Komunikasi Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Nah, udah pada kenal kan sama Kak Noviana. Nah, sekarang kita perkenalan dulu sama Kak Natali ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Chandra Putri dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Wah, udah pada kenal kan sama kakak-kakak cantik kita. Oke, eh, sebelum kita masuk ke tema, oke, aku ada pertanyaan nih. Ada yang penasaran nggak sih sama dunia perkuliahan itu gimana? Apa sih dunia perkuliahan itu? Apakah sama kayak sekolah-sekolah biasanya? Ada yang tahu atau ada yang ingin menyampaikan sarannya? Nah, jika tidak ada teman-teman, kita langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para audiens. Nah, pertanyaan pertama itu, pada saat jadi anak SMA nih, gimana sih ekspektasi kalian tentang dunia perkuliahan? Boleh dong dibagi ceritanya. Boleh dari Kak Natali duluan deh. Oke, aku coba jawab ya dari pertanyaan dari teman-teman. Kalau dari aku sendiri waktu SMA itu, ekspektasi dunia perkuliahan itu yang pasti udah santai dulu. Soalnya aku lihat dari kakak-kakakku tuh santai. Terus abis itu juga dari pakaian, kita juga nggak terpaku kan sama yang namanya seragam, terus bebas mau pakai baju yang gimana, yang penting sopan dan rapi. Terus apalagi ya, ekspektasinya ketemu sama orang banyak, terus ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah, kayak gitu sih kalau aku dulu. Oh iya, terus tambah lagi nih, ekspektasinya tuh bisa ikut organisasi-organisasi kampus gitu. Iya, cukup bagus dan cukup memuaskan ya jawabannya teman-teman. Nah, kalau menurut Kak Noviana sendiri gimana nih? Aku sama banget nih sama Kak Natali, ekspektasi aku pada saat SMA kepada dunia perkuliahan itu, wah kayaknya enak banget nih jadi mahasiswa, bisa sebebas itu, dari mulai seragam. Mahasiswa itu nggak ada seragamnya kayak kita sekolah-sekolah dulu. Terus dari mulai waktu belajar, kayaknya tuh nggak kayak anak SMA yang harus masuk jam 7 sampai jam 3 sore. Itu tuh kayaknya wah enak banget sih bebas belajarnya mau kapan aja. Terus soal relasi relasi yang kita dapatkan di dunia perkuliahan itu pasti sangat banyak banget lebih dari SMA. Maka dari itu banyak banget sih ekspektasi aku pada saat SMA di dunia perkuliahan. Benar-benar kayak se-fun itu dan semenyenangkan itu. Nggak ada sedih-sedihnya dan nggak ada sulit-sulitnya gitu. Wah, ekspektasinya semuanya happy-happy aja ya gitu, nggak ada setnya. Nah, oke, kita ada pertanyaan kedua ini Kak. Nah, bagaimana setelah kakak-kakak menjadi mahasiswi? Nah, apakah ekspektasi yang kalian pikirkan itu benar-benar terwujud atau malah kebalikannya? Boleh deh dari Kak Ane duluan. Nah, setelah aku menjadi mahasiswa, ding 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 ding, mulailah kelihatan nih. Mungkin di awal-awal pas jadi maba bisalah kayak free, wah bajunya bisa pakai apa aja yang sesuai sama fashion kita, sama fashion style kita. Terus juga memang waktu belajarnya tuh tidak ditentukan kayak SMA yang harus jam 7 sampai jam 3 itu semua terbukti. Tapi kalau untuk kesulitan dalam belajarnya benar-benar dituntut sebagai individu yang sendiri gitu. Jadi dosen itu tidak mau tahu apakah mahasiswanya mengerti atau enggak.
Jadi memang benar-benar mengandalkan diri sendiri. Dan untuk relasi memang menjadi kenyataan sih relasi yang ada di dunia perkuliahan itu memang sangat banyak dan, skill-skill terus juga wadah-wadah untuk mengembangkan kemampuan kita memang sangat banyak di dunia perkuliahan. Jadi mungkin ekspektasi yang tidak realistisnya itu, ya ternyata memang harus belajar dari diri sendiri, nggak bisa mengandalkan orang lain ataupun dosen gitu. Oke, intinya di dunia perkuliahan itu kita tidak bisa bergantung ya sama orang lain. Kita harus Betul, bisa jadi diri kita sendiri, memecahkan semua masalah sendiri. Nah, betul. gimana nih menurut Kak Natali? Oke, kalau menurut aku nih ya, ekspektasinya itu nggak semuanya terwujud, nggak sesuai realita gitu ya. Kalau setelah masuk di dunia perkuliahan, ternyata eh, yang katanya santai, yang tadi di pikiran tuh santai, ternyata tuh organisasi itu tergantung sama uh, apa ya, pengaturan waktu, maksudnya manajemen waktunya tuh gimana gitu. Jadinya cuma di semester doang sih yang banyak ikut corona juga, jadi nggak memungkinkan untuk ikut di organisasi-organisasi kayak gitu gitu. Oke, mungkin sedikit ada noise ya teman-teman. Nah, dari inti dari pernyataan Kak Natali itu eh, di dunia perkuliahan itu paling berat itu di manajemen waktu ya. Waktu itu lebih sulit dibagi gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa membagi waktunya buat ikut banyak segala organisasi dan kegiatan. Tetapi ada beberapa teman yang cuman untuk mengerjakan tugas itu aja udah mepet deadline gitu kan. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, di antara seangkatan kalian nih. Nah, kalian itu kan adalah salah satu pelajar yang lulus di PTN atau PTS impian kalian. Nah, boleh dong berbagi untuk teman-teman apa sih tips dan triknya agar diterima di PTN yang kalian inginkan atau ada formula khususnya nggak nih? Boleh dari Kak Natalia duluan. Oke, karena tadinya aku juga pernah mau masuk di PTN dengan berbagai jalur SNMPTN atau SBMPTN itu. Nah, tadi dulunya aku emang udah pernah mau masuk situ. Ternyata dari jurusan yang aku pilih itu banyak banget yang menginginkan dan menjadi favorit di situ. Dan jadi aku nggak jadi masuk di situ karena nilainya kurang dan ada berbagai aspek yang lain gitu ya. Nah, akhirnya untuk lanjut buat kuliah, aku lanjut ke perguruan tinggi swasta kayak gitu. Jadi kalau untuk tips and triknya tuh jangan menyerah, coba terus kalau misalkan ada kesempatan di lain waktu, kalau misalkan tahun ini kalian nggak bisa, kalau tahun besok masih bisa ikut dan masuk ke perguruan tinggi negeri, coba terus, jangan sampai menyerah. Nah, berarti kakak pernah ini ya merelakan sebuah impian atau mungkin memindahkan atau mengganti tempat impiannya. Nah, apakah Kak Natali pernah merasakan kecewa atau kecewanya itu lebih berat atau sedang-sedang aja? Dan bagaimana cara Kak Natali untuk mengatasi kekecewaan tersebut? Kalau untuk kecewa ya, emang dari awal sih niatnya mau kerja sambil kuliah karena aku maunya tuh uh, sekali dayung dua pulau terlampaui kayak gitu. Jadinya pengennya itu kerja ya udah deh masuk ke perguruan tinggi swasta aja, masuk ke swasta aja. Lagian juga
tidak mengurangi dari ilmu yang kita dapat kalau kita sungguh-sungguh dalam menjalani sebuah kuliah itu. Gimana kita menyikapi sebuah kegagalan itu dengan sebuah prestasi seperti itu. Wah, cukup produktif juga ya Kak Natali ini. Wah, saya terkagum-kagum loh ini. Oke, boleh deh kita lanjut. Menurut Kak Noviani gimana nih? Oke, baik. Kalau menurut aku sendiri, kan sebagai mahasiswa nih, sebagai maba, kita itu mendapatkan 3 kali kesempatan, yaitu pertama SNMPTN, kedua SBMPTN, dan yang terakhir ujian mandiri. Nah, dari kesempatan yang diberikan oleh setiap mahasiswa anak SMA, kita tuh harus memaksimalkan dari kesempatan itu. Yang pertama dari SNMPTN. Kalau misalkan gagal, jangan nyerah karena masih ada SBMPTN. Kalau SBMPTN gagal, jangan menyerah juga karena masih ada ujian mandiri. Jadi memang untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri itu bukan cuma hanya pintar, tapi juga harus kuat mental dan penuh banyak strategi. Yang pertama strateginya itu dari pilihan universitas. Pertama, kalau menurutku dan saranku, kamu tentukan dulu nih jurusan apa yang menurut kamu sesuai passion kamu dan sangat menjamin di masa depan akan peluang lapangan kerjanya sangat banyak di masa depan. 2 hal itu. Dan yang ketiga, ketika hobi kamu itu tersalurkan, kamu tuh dibayar gitu. Nah, itu tuh terangkum dalam konsep ikigai. Nah, setelah kamu mengetahui apa jurusan yang tepat menurut passion kamu, baru deh kamu cari universitasnya. Universitas mana sih yang menurut kamu tuh jurusan yang kamu cari itu bagus di situ. Misalkan aku ambil contoh di jurusan komunikasi di Universitas Padjadjaran itu menurut aku universitas yang paling terbaik di Indonesia negeri karena di Universitas Padjadjaran itu pernah mendapati 3 kali berturut-turut untuk Fakultas Ilmu Komunikasi terbaik. Maka dari itu aku menargetkan untuk memasuki komunikasi di Universitas Padjadjaran. Jadi gitu, yang pertama harus tahu dulu passion-nya apa, menentukan pilihan jurusannya, baru universitasnya. Nah, baru deh kita lihat kesempatannya itu, kita mendapat 3 kesempatan, baru kita genjotin di situ untuk mental dan pengetahuannya, belajarnya juga, gitu. Oke, aku nanya sedikit boleh ya Kak Ana? Boleh, boleh, boleh. Aku dengar kakak itu ini ya, sebelum masuk Unpad itu udah ada universitas sebelumnya. Nah, kakak itu melakukan pemindahan. Apa sih tujuan kakak melakukan pemindahan dan apakah ada alasan tertentu gitu? Boleh dong kak dibagi ceritanya. Oke, boleh. Jadi memang sebelumnya 2019 itu aku di IPB University. Kenapa aku pindah ke Unpad, khususnya jurusan komunikasi? Yang pertama adalah karena aku lebih tertarik dan lebih passion ke dunia komunikasi. Nah, kesalahan yang aku lakukan pada masa SMA semoga menjadi pelajaran untuk adik-adik SMA pada saat ini, bahwa passion itu di dunia perkuliahan itu sangat penting karena kalian akan menanggung 4 tahun dunia perkuliahan, ya kalian sendiri yang nanggung gitu. Jadi menurutku dan saranku memang harus sesuai dengan passion agar ilmu yang didapatkan juga berguna untuk diri sendiri maupun di lingkungan masyarakat, seperti itu. Oke, dan aku boleh dong nanya juga sama Kak Natali. Nah, aku mau nanya nih Kak, kan waktu di SMA itu kan kebanyakan kita kalau ada tugas atau kerja kelompok itu kan banyak teman-teman yang suka nitip nama nih, cuma nulis nama, tapi nggak ikut dalam berdiskusi mengerjakan tugas. Nah, sedangkan kita di kuliah itu lebih dituntut untuk pribadi, secara mandiri gitu, tidak terlalu bergantung kepada teman-teman. Nah, untuk gimana sih pendapat Kak Natali tentang hal itu? Kalau aku sendiri kalau udah kerja kelompok itu tuh pokoknya semua harus bekerja ya. Jadi kalau yang kalau
misalnya yang aku lakuin itu, kalau udah kerja kelompok, ya dibagi, kerjanya tuh lebih dibagi gitu loh, jadi bisa merata, jadi bisa lebih adil nanti kalau soal nilai gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja kelompok tapi yang satu nggak kerja, cuma titip nama doang, itu tuh kayak nggak ikhlas gitu kalau dia tuh dapat nilainya tuh yang sama kayak kita yang udah kerja keras banting tulang ibaratnya kan gitu. Iya, bener banget. Keselnya sampai ke hulu hati ya, Kak ya. Makanya itu. Jadi kalau kalau yang pernah aku alamin ya dulu, itu tuh kalau ada yang nggak kerja, itu tuh biasanya si pihak dosen, apalagi kalau suasana pandemi kayak gini kan online ya, jadi nggak tahu siapa yang benar-benar kerja apa cuma nitip nama kayak gitu. Terus itu dari pihak dosen juga ngasih kayak form gitu, disuruh ngisi dari pihak koordinator, dari pihak koordinator kelompok itu, siapa-siapa aja nih yang kerjanya beneran. Terus kerjanya apa aja, kayak gitu biasanya. Oke, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Nah, boleh dong kasih pesan untuk adik-adik yang akan berjuang untuk masuk ke dalam PTN idaman mereka. Boleh deh dari Kak Ane duluan. Oke, untuk adik-adik SMA yang sedang berjuang, yang sedang masa-masanya memperjuangkan masa depan, semangat, pokoknya harus semangat mental, fisik, dan psikis. Yang pertama harus bahagia dulu, semaksimal mungkin kamu harus bahagia. Setelah bahagia, kamu harus belajar. Belajar persiapin ilmu yang akan dihadapin di saat ujian-ujian ketiga kesempatan ini, gitu. Jadi, kalau kamu ngambil sosum, kamu harus belajar sosum benar-benar dari soal-soal langsung, nggak usah baca materi. Kalau menurutku langsung baca soal, terus baru kita bahas materinya seperti itu. Jadi tetap harus semangat, apapun tantangan ke depan, hadepin aja gitu. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua gitu. Semangat. Semangat dan tetap bahagia walaupun kita menderita ya, Kak ya. Oke, kalau dari Kak Natali sendiri nih, gimana nih pesan-pesan untuk adik-adik yang sedang berjuang masuk ke PTN idaman mereka? Oke, kalau pesan-pesannya dalam menuju PTN tercinta, PTN yang jadi impiannya, semangat terus, jangan sampai menyerah di tengah jalan, gitu kan. Kalau ada kesempatan, gunakan kesempatan dengan baik. Tapi kalau misalkan kesempatan itu kalian udah gunakan dan ternyata kalian gagal nih, nggak usah patah hati banget-banget, masih ada PTS yang menanti kalian. Oke, terima kasih buat jawabannya. Oke, kita sudah sampai di akhir acara, sudah enggak terasa begitu lama ya teman-teman. Nah, ternyata ini masih banyak nih teman-teman yang cukup penasaran sama dunia perkuliahan, masih selalu pantengin video sampai akhir ini. Nah, oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu kita di dunia perkuliahan itu harus berdiri sendiri ya teman-teman, jangan bergantung kepada orang lain. Nah, untuk teman-teman yang masih SMA, kalau ada kerja kelompok mohon dikerjakan ya, jangan asal titip nama saja. Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk selalu bahagia walaupun kita menderita, walaupun berderai air mata ya teman-teman, kita harus tetap bahagia. Walaupun tugas itu sudah mepet deadline, kita juga harus tetap bahagia teman-teman, karena bahagia adalah kunci kehidupan, ya kan? Dan terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa, sangat memotivasi dan cukup pengalaman yang cukup bagus gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.